Swastiastu. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, kelas 5A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Denita Dulanda, nomor absen 26. Saya Nika Duyani Marsela, nomor absen 27. Saya Niko Majitim Suwadewi, absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Silakan disimak. Adapun tujuan dari PSAK 10 yaitu bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan, bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian, bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Ruang lingkup. Yang termasuk dalam ruang lingkup yaitu yang pertama akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang transaksi uang asing. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri LK konsolidasi. Yang ketiga, penjabaran hasil dan posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan. Yang tidak termasuk, transaksi derivatif valuta asing sudah diatur oleh PSAK 55, akuntansi lindung nilai atas valuta asing, penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing. Definisi. Ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas asosiasi ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor. Yang ketiga, kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Dan definisi lain. Dan ada definisi dari mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas disesuaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Dan ada definisi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Yuni. Mata uang fungsional. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional yang pertama, yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya persaingan, dan peraturan sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Faktor-faktor yang juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional, yang pertama, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, dan dari penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Laporan transaksi mata uang terdapat 3 yaitu yang pertama pengakuan awal transaksi valuta asing, yang kedua pelaporan akhir periode pelaporan transaksi valuta asing, dan yang ketiga pengakuan selisih kurs. Penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Yang pertama, hasil dari posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, aset dan liabilitas, yang kedua pendapatan dan beban, dan yang ketiga semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui. Yang kedua, penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Goodwill dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar, jumlah tercatat suatu aset dan kewajiban yang timbul pada akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri itu. Yang ketiga, terdapat pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Pengaruh pajak, keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas ke dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Titin. Selanjutnya ada pengungkapan. Yang pertama, jumlah selisih nilai tukar yang diakui di laba rugi. Yang kedua, selisih nilai tukar di pendapatan komprehensif lain. Yang ketiga, apabila fungsional berbeda dengan reporting currency serta metode yang digunakan untuk menjabarkan serta pernyataan bahwa metode yang dipakai taat dengan NSAK. Yang keempat, apabila terdapat perubahan fungsional currency. Materi selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Yang pertama, ada pernyataan ini diterapkan untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Materi selanjutnya bisa dibaca di slide. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 85BD4 Akuntansi Manajerial akan mempresentasikan mengenai PSAK 10. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sahmade Sandi Putra, absen 4, dan rekan saya
Anak Agung Made Astike, absen 9. Dan untuk presentasi akan dimulai dari Agung. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 10 revisian 2010 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, yang pertama itu apa sih valuta asing itu? Jadi, valuta asing adalah mata uang selain dari mata uang fungsional entitas, atau valuta asing dapat juga diartikan sebagai mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Kemudian, tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam penyajian mata uang penyajian. Adapun ruang lingkupnya adalah yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 yang memuat instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang kedua adalah penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk ke dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi dan metode ekuitas. Kemudian yang ketiga adalah penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Kemudian, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama adalah pengakuan awal. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, pelaporan pada akhir periode berikutnya. Bagian A, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kemudian B, pos moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian yang C, pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Baik, selanjutnya bagaimana perlakuan jika terjadi selisih kurs. Nah, selisih kurs ini dapat timbul pada penyelesaian pos moneter, pada pengakuan awal selama periode, ataupun pada periode pelaporan keuangan sebelumnya. Nah, pada paragraf 28 PSAK ini dikatakan bahwa apabila terjadi selisih kurs, maka diakui dalam laba rugi periode saat terjadi selisih kurs. Dan juga jika keuntungan atau kerugian pos moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga. Begitu juga sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs diakui juga dalam laba rugi. Nah, selanjutnya yaitu tentang perubahan dalam mata uang fungsional. Nah, pada paragraf 35 pada PSAK ini dikatakan bahwa ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas dapat menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan tersebut. Seperti contoh yaitu di mana entitas dapat menjabarkan semua pos ke dalam mata uang fungsional yang baru dengan jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historisnya. Selanjutnya yaitu penggunaan mata uang selain mata uang fungsional. Pada PSAK ini diatur pada paragraf 38 sampai 51 yang dimana terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, penjabaran dalam mata uang penyajian, di mana entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang ataupun beberapa mata uang, namun selain mata uang fungsionalnya. Yang kedua yaitu penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi kegiatan usaha luar negeri ini dijabarkan ke dalam mata uang penyajian, sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan dalam laporan keuangan entitas dengan cara melakukan konsolidasi ataupun metode ekuitas. Nah, yang ketiga yaitu pelepasan sebagian usaha luar negeri. Nah, dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri ini, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dengan penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas yang terpisah.
Baik, selanjutnya kita akan bahas pajaknya. Apa sih pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs? Nah, pada paragraf 52 PSK ini dikatakan bahwa keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dari posisi keuangan entitas, yang termasuk juga kegiatan usaha luar negeri, ke dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Nah, nanti pajaknya ini akan diatur lebih lanjut di pada PSK 46. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai PSK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Tisna Cahyani beserta dua rekan saya, Nikade Afin Kawedari dan Imade Mulyana Putra. Di mana topik pembahasan kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah langsung saja, apa sih itu valuta asing? Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas atau mata uang yang diakui, digunakan dan juga diterima sebagai alat pembiayaan dalam perdagangan internasional. Adapun tujuannya, menjelaskan cara mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan cara menjabarkan laporan keuangan dalam penyajian mata uang penyajian. Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSK 55 instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang terakhir, penjabaran hasil dan posisi laporan keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Kemudian pelaporan transaksi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama, pengakuan awal transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Yang kedua, pelaporan pada akhir periode laporan berikutnya. Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Pos moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur di akhir periode laporan berikutnya. Selanjutnya, pengakuan jika terjadi selisih nilai tukar. Selisih nilai tukar yang timbul pada penyelesaian pos moneter, pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya selisih nilai tukar. Ketika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba atau rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba atau rugi. Bagaimana jika ada perubahan mata uang fungsional? Mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi-transaksi yang mempengaruhi harga jual dari barang dan jasa pada suatu entitas. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, suatu entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Pengaruh pajak terhadap selisih kurs. Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas ke dalam mata uang yang berbeda memiliki pengaruh terhadap pajak. Jika terjadi keuntungan selisih kurs, maka laba perusahaan akan meningkat, sehingga pajak perusahaan juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan paragraf 14 PSK 10, selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dengan tanggal penyelesaian atau settlement date dari pos moneter dalam mata uang asing. Jika tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian terjadi pada periode akuntansi yang sama, maka selisih kurs dibebankan seluruhnya pada periode tersebut. Namun, jika tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian berada dalam beberapa periode akuntansi, maka pembebanan selisih kurs dibebankan pada setiap periode akuntansi dengan memperhatikan perubahan kurs setiap periodenya. Berikut merupakan contoh soalnya. Maka, karena tanggal transaksi dan tanggal pembayaran meliputi dua periode akuntansi yang berbeda, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020, maka selisih kurs sebesar 40 juta akan dibebankan ke dalam 2 tahun tersebut. Untuk dapat menghitung beberapa pembebanan tahun 2019, maka kurs pada tanggal transaksi akan dibandingkan dengan kurs pada saat tanggal neraca akhir tahun 2019. Jika kurs 31 Desember 2019 adalah 11.500, maka pembebanannya sebagai berikut. Tahun 2019, 20.000 US dollar dikali 11.500 kurang 10.000 sama dengan 30 juta rupiah. Sedangkan pembayaran tahun 2020 yaitu 20.000 US dollar dikali 12.000 dikurangi 11.500 sama dengan 10 juta rupiah. Jadi total selisih kurs yaitu sebesar 40 juta rupiah, yang mana sebesar 30 juta rupiah dibebankan tahun 2019 dan 10 juta rupiah dibebankan tahun 2020.
Sekian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih dan kami mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun kalimat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Nikade Oktavianti, Nikade Septiani Dewi, Igusti Agung Ayudiah Arum Candani. Kami akan membahas mengenai PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs mata uang asing. Adapun dua permasalahan yang akan kami bahas, yaitu kurs mana yang akan digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh perubahan kurs dalam laporan keuangan. Ruang lingkup PSAK 10. 1. Akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing kecuali transaksi dan saldo derivatif. 2. Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional atau metode ekuitas. 3. Menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Pengertian: valuta asing atau yang sering disebut falas adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perdagangan berskala internasional. Sedangkan kurs valuta asing, yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Pengakuan awal. Suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. Menurut PSAK 10, mata uang fungsional entitas adalah mata uang yang berlaku di lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. PSAK 10 menjelaskan yang dimaksud lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi adalah lingkungan yang menjadi tempat utama entitas menghasilkan dan mengeluarkan kas. Transaksi dalam mata uang asing harus dicatat sesuai dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Akan tetapi, untuk alasan kepraktisan, PSAK 10 memperbolehkan penggunaan kurs yang mendekati kurs spot pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup. Kedua, pos-pos non-moneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi. Dan ketiga, pos-pos non-moneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Selisih kurs. Selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian atau penjabaran pos moneter pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba atau rugi dalam periode pada saat terjadinya. Jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba atau rugi, maka setiap komponen keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba atau rugi. Perubahan mata uang fungsional. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Jika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka entitas menjelaskan bahwa laporan keuangan mereka tunduk pada SAK hanya jika entitas mematuhi semua persyaratan dari setiap pernyataan dan interpretasi yang berlaku termasuk metode penjabaran. Pengaruh pajak dari selisih kurs. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan. Halo teman-teman, saya
IKDN 15 mana, NIM saya 181564137, absen saya 22. Perkenalkan, nama saya Nika Diga Satvika, nomor absen 25, NIM 18156444167. Perkenalkan, nama saya Aldida Pratama, nomor absen 02, NIM 18156444011. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Yang pertama, tujuan, yakni bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Lalu, ada 3 inti dalam ruang lingkup, yaitu transaksi saldo, penjabaran operasi luar negeri, dan penjabaran mata uang penyajian. Dalam PSAK 10 terdapat banyak definisi, yakni investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, kegiatan usaha luar negeri, kelompok usaha, kurs penutup, kurs spot, mata uang asing, mata uang fungsional, mata uang penyajian, pos-pos moneter, dan selisih kurs. Pada paragraf 9 terdapat pertimbangan mata uang fungsional, di mana pada paragraf 10 mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan atau antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas dihasilkan, dan mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Dalam pertimbangan mata uang fungsional paragraf 11 yang dimaksud dengan perpanjangan entitas pelapor, yakni hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas pelapor. Sedangkan untuk otonomi sendiri, yaitu mengakumulasikan kas dan pos moneter, pengeluaran, pendapatan, dan pinjaman yang secara substansial menggunakan mata uang lokalnya. Jika indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menentukan mata uang fungsional yang paling tepat. Sebagai bagian dari pendekatan ini, manajemen memberikan prioritas pada indikator utama di paragraf 9 sebelum mempertimbangkan indikator di paragraf 10 dan 11 yang dibuat untuk memberikan tambahan bukti pendukung dalam menentukan mata uang fungsional. Dalam investasi neto luar negeri, entitas mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Nah, pos-pos moneter ini mungkin mencakupi utang dan utang jangka panjang, sebaliknya tidak mencakupi utang dagang atau utang dagang. Fitur utama pos moneter di sini adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, contohnya adalah pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas, kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Sebaliknya, fitur utama dalam pos non-moneter ini tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan, contohnya uang muka, goodwill, aset tak berwujud, atau aset tetap. Dalam pengakuan awal, transaksi mata uang asing yaitu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas membeli atau menjual barang, meminjam atau meminjamkan dana, dan memperoleh atau melepaskan suatu aset. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Baik, selanjutnya mengenai selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter yang akan diakui sebagai laba atau rugi dalam periode terjadinya. Kemudian, jika terdapat keuntungan atau kerugian pada pos non-moneter yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, maka setiap komponennya juga akan diakui sebagai pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, dalam laba rugi, jika ia dianggap sebagai laba rugi, maka setiap komponennya pun akan dianggap sebagai laba rugi. Kemudian, jika terbentuk investasi neto entitas pelapor, maka akan diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan tersendiri. Yang kemudian ketika terdapat perubahan mata uang fungsional suatu entitas, maka entitas tersebut akan menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu, yang mana ini juga akan mempengaruhi pajak yang tersedia. Selanjutnya, dalam hal pengungkapan, jumlah selisih kurs akan diakui dalam laba rugi, kecuali yang nilai wajarnya melalui laba rugi PSAK 55. Kemudian, selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, serta rekonsiliasi kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Kemudian, jika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional. Selanjutnya, ketika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka entitas tersebut akan menjelaskan laporan keuangan mereka tunduk pada SAK hanya jika entitas mematuhi semua persyaratan dari setiap persyaratan yang tersedia. Kemudian, jika tidak dipenuhi, maka akan dilakukan identifikasi dan pengungkapan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8, kelas 5F, program studi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Perkenalkan, nama saya Diah Gayatri Utami Putri. Perkenalkan, nama saya RR Nabila Kusuma Syifaiswari. Perkenalkan, nama saya Niputu Deatiana Adilia. Berikut kami akan membahas tentang PSAK 10 Revisi 2015 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing dengan dosen pengempu Imade Ariane SE MSI AK. Berikut akan dilanjutkan dengan Nabila. Ruang lingkup. Yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Yang ketiga, penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Berikut adalah pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam PSAK 10. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ruang lingkup. Yang pertama adalah akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Ketiga, penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya adalah beberapa definisi. Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain mata uang entitas pelapor. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila mengenai definisi pengaruh perubahan kurs valuta asing. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkaran ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai wajar adalah nilai yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pos-pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama, pengakuan awal. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Lalu yang kedua, pengakuan akhir setiap periode pelaporan. Ada 3. Yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kedua, pos moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Diah mengenai pengakuan selisih kurs. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada pos menjabarkan pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya. Berikut ada pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs.
Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dari selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dari posisi keuangan entitas, termasuk kegiatan usaha luar negeri, ke dalam mata uang yang berbeda, mungkin memiliki pengaruh pajak. Adanya pengungkapan. Yang pertama, jumlah selisih kurs diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.